Lalu bagaimana seharusnya masyarakat mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 khususnya varian Omikron? Kita akan berbincang dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum Ibu Nadia, sejauh ini penyebaran COVID-19 sudah meningkat, kemudian dari BOR juga meningkat antara 45% hingga 50%. Artinya strategi pencegahan seperti apa, Bu? Ya, artinya kita tetap waspada ya, tapi tidak perlu panik. Pertama, kita tahu memang varian Omikron ini di banyak negara menyebabkan peningkatan kasus yang sangat cepat dibandingkan varian Delta. Tetapi angka fatalitasnya, artinya angka untuk kemudian orang masuk ke rumah sakit ataupun berakhir kematian, itu hanya di bawah 15%. Yang dirawat di rumah sakit itu 20-25%, yang berakhir pada kematian itu kurang dari 5%. Jadi artinya yang menjadi penting saat ini adalah bagaimana kita menahan ya kecepatan penularan angka kasus yang positif tadi. Artinya yang perlu kita lakukan meningkatkan protokol kesehatan supaya kita bisa lihat ya, kemarin sempat angka kita itu 1.000, 2.000, 3.000, kemarin naik menjadi 7.000 dan 8.000. Tetapi angka kematian itu masih tetap di bawah 10. Untuk tempat perawatan rumah sakit memang di provinsi khususnya DKI Jakarta terjadi peningkatan tingkat keterisian. Ini dikarenakan memang kebijakan seluruh pelaku perjalanan luar negeri itu harus dilakukan isolasi secara terpusat. Dan juga kalau yang positif itu juga walaupun tidak bergejala saat ini masih diberlakukan isolasi terpusat. Tapi ke depan kita akan lakukan sama seperti varian Delta, artinya bisa melakukan isolasi secara mandiri. Iya. Ibu Nadia, sejauh ini apakah tidak sebaiknya dilakukan PPKM yang lebih ketat lagi seperti dulu mencegah untuk terjadinya lonjakan atau seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat lonjakan kasus sudah sejak awal kita identifikasi ya dari pada waktu kita menghadapi situasi akhir tahun di mana potensi peningkatan mobilitas terutama pada akhir tahun itu meningkat ya. Artinya bagaimana kemudian selama 3 minggu banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan keluar kota, juga melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pariwisata dan sebagainya. Ini juga menjadikan salah satu peningkatan karena laju penularan. Yang kedua adalah sampai saat ini kita tidak memandang perlu untuk melakukan PPKM emergency yang berlaku untuk seluruh kabupaten kota. Kita tetap melakukan penerapan evaluasi PPKM sesuai dengan level dari masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Artinya di sana ada 6 indikator yang kita ukur, yaitu kapasitas respon dan laju penularan. Nah, kalau kemudian ini masih sesuai pada level 1, 2, 3, kita tidak akan menerapkan semua daerah itu menjadi satu level. Itu kan kalau seperti kita emergency kemarin itu menerapkan satu level untuk seluruh daerah. Ya, Ibu Siti Nadia, apakah perlu dilakukan pembatasan kegiatan yang juga jauh lebih signifikan, terutama juga anak-anak yang masuk sekolah PTM 100% di mana ada rekomendasi dari IDAI yang mengatakan bahwa sebaiknya sekolah melakukan buka tutup saja agar siswa-siswinya ini aman. Tanggapan Ibu? Iya, terkait dengan pembatasan mobilitas, kita tahu sudah ada himbauan ya untuk kemudian melakukan WFH lebih banyak. Jadi penurunan daripada mobilitas dilakukan dengan mengurangi pergerakan untuk kita yang melakukan berbagai pekerjaan rutin ya, baik itu sektor esensial maupun sektor non esensial. Yang kedua adalah terkait dengan PTM, memang saat ini kita masih memberlakukan PTM ya, dan dirasakan dengan kondisi-kondisi yang ada, PTM ini masih memungkinkan untuk dilakukan. Karena ingat, pelaksanaan PTM juga tergantung level dari masing-masing kabupaten kota. Jadi kita tahu ada 7 kriteria ya untuk pelaksanaan PTM ini, sesuai juga sudah memperhitungkan kondisi level dari PPKM tadi. Nah, jadi artinya kalau PPKM-nya masih memungkinkan untuk melakukan PTM, tentunya PTM masih bisa dilaksanakan, tapi kembali bahwa aturan-aturan seperti protokol kesehatan, tenaga pendidik dan guru yang harus
dilakukan vaksinasi harus dikejar, begitu juga dengan percepatan vaksinasi pada anak yang saat ini sudah bisa kita lakukan di seluruh kabupaten kota. Jadi apakah nanti PTM ini betul-betul harus kita tunda, ya nanti kita evaluasi lebih lanjut ya, karena pada saat ini tentunya masih sesuai dengan level masing-masing kabupaten kota. Iya, Ibu Nadia, beberapa waktu lalu sempat ada kekhawatiran dari orang tua mengenai vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Bagaimana dari pemerintah sendiri meyakinkan orang tua agar benar-benar melaksanakan vaksin untuk anak usia 6 sampai 11 tahun dan dinyatakan aman? Ya, yang pertama adalah pelaksanaan vaksinasi pada anak ini kan termasuk yang terakhir ya kita lakukan. Jadi setelah di awal-awal kita tujukan pada usia di atas 18 tahun, kemudian pada ibu hamil, kemudian pada remaja, dan baru saya rasa di bulan Desember kita mulai vaksinasi pada anak. Artinya memang kita melakukan prinsip-prinsip kehati-hatian ya. Kita menunggu dulu hasil uji klinis selesai, kemudian izin penggunaan daruratnya, dan tentunya pada saat penerapan pemberian vaksinasi itu sudah melewati kajian berbagai ahli dan sudah dipastikan dan dinilai dari efek samping maupun manfaatnya itu jauh memberikan manfaat proteksi pada anak-anak kita. Jadi dan vaksinasi untuk anak-anak atau yang kita kenal sebagai imunisasi itu bukan suatu hal yang baru ya, sudah banyak, bahkan sejak lahir anak kita sudah mendapatkan vaksinasi, contohnya vaksinasi BCG. Jadi ini sebenarnya salah satu dari berbagai jenis vaksin ya yang biasa diterima pada anak-anak, terutama adalah menyiapkan kekebalan tubuhnya untuk bisa mengatasi berbagai tantangan-tantangan penyakit yang memang bisa sebenarnya dicegah dengan imunisasi. Nah, tentunya menjadi penting juga ya bahwa informasi-informasi ini kita sampaikan kepada orang tua supaya orang tua juga bisa yakin untuk kemudian anaknya diizinkan untuk mendapatkan vaksinasi, dan ini juga salah satunya akan menambah proteksi termasuk anak-anak kita bukan hanya pada saat mereka melakukan pembelajaran tatap muka ya, tapi juga pada saat mereka melakukan berbagai aktivitas di tempat-tempat publik ya tentunya. Baik. Ibu Siti Nadia Tarmizi, terima kasih sudah bergabung bersama kami selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.